Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 8 Juni 2025 jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucap selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Dalam rangka pelaksanaan pekabaran Injil Klasis Kota Ambon di Jemaat Wulur Klasis Damer, maka tim pelaksana mohon bantuan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menyumbang lewat amplop sehari berkorban yang diedarkan pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 dalam ibadah jam 9 pagi dan jam 6 sore. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Kami mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. Panitia Amboina Fair Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon akan melakukan penjualan ketupat dan sambal kelapa dengan harga per porsi Rp20.000 pada hari Minggu 15 Juni 2025 setelah ibadah jam 9 pagi bertempat di halaman Gereja Maranatha. Mohon bantuan dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat Tuhan memberkati. Ibadah Pentakosta kedua Senin 9 Juni 2025 dilaksanakan hanya satu kali pada jam 9 pagi di Gereja Maranatha. Penerimaan kolekta ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis 29 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp8.619.000 dan syukur sebesar Rp278.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.395.000, syukur sebesar Rp1.079.000, persepuluhan sebesar Rp2.559.000 dan sarana fisik sebesar Rp935.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 1 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.200.000, syukur sebesar Rp321.000, persepuluhan sebesar Rp827.000 dan sarana fisik sebesar Rp639.000. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta MD Penturi dengan menggunakan tata ibadah Pentakosta pertama. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Nasaret dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab dari terjemahan baru 2, Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 dan Kisah Para Rasul 2 ayat pertama sampai 13. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Cherry Lance English Chorus Voicing, Cherry Lance English Chorus Voices Singing. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian GPM nomor 14. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 274. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar.
Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Pentakosta pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 Juni 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat dipersilakan berdiri. Saudara-saudari yang selalu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang mengikuti ibadah secara langsung di saat ini, maupun juga para pemirsa yang mengikuti, baik dalam RRI Ambon maupun juga dalam online. Terimalah salam persekutuan kita, Shalom. Walaupun kondisi cuaca kurang bersahabat dengan kita, tetapi marilah kita berpengharapan dan mempersiapkan diri untuk beribadahkan diri kepada Tuhan. Penghubur kita yaitu Roh Kudus telah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang dikatakan juru selamat kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari.
Saudara-saudari, mari kita ada dalam pengakuan dan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul pada hari ini untuk merayakan Pentakosta, saat di mana Roh Kudus dicurahkan kepada umat Allah. Pada hari ini kita diingatkan bahwa melalui Roh Kudus, Allah menyatukan kita untuk hidup setara dalam kasih-Nya. Meski dunia penuh dengan perbedaan dan ketidaksetaraan, Pentakosta mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terpinggirkan di hadapan Allah. Namun seringkali kita membiarkan perbedaan-perbedaan itu memisahkan kita dan terjerumus oleh prasangka, kebencian, atau bahkan ketidakpedulian terhadap sesama kita. Mari kita renungkan sejenak dalam keheningan, apakah hati kita sudah terbuka untuk menerima dan hidup dalam kesatuan yang dituntun oleh Roh Kudus? Ingatkah saudaraku, seberapa pentingnya kita memandang sesama kita, apakah dengan mata kasih dan keadilan yang Tuhan kehendaki, ataukah kita masih terjebak dalam sikap membatasi kasih dan persaudaraan kita? Bukankah kita semua adalah ciptaan Allah, yang di dalam Kristus telah dipanggil untuk hidup setara? Bukankah Roh Kudus telah dicurahkan, bukan hanya untuk menghibur kita, tetapi juga untuk mengubah hati kita, agar kita dapat menjadi alat damai-Nya di dunia. Sekarang, mari kita bersama-sama memeriksa hati di hadapan Tuhan. Jika ada perasaan iri, prasangka, atau kebencian yang menghalangi kita untuk hidup dalam kesetaraan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan dengan rendah hati meminta pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami membiarkan perbedaan memisahkan kami, dan kami tidak selalu hidup dalam kasih dan kesetaraan yang Engkau kehendaki. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami yang menyinggung sesama. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat melihat sesama dengan mata kasih, dan hidup dalam persaudaraan yang sejati seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sadarkanlah kami ikut kehendak
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian minggu pagi ini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Dalam kebaktian ini kita akan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2, dan kita akan ada dalam 2 pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan pembacaan yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Mendahulunya mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas kehadiran Roh Kudus yang memampukan kami hidup setara dengan kasih-Mu. Buka hati kami agar firman-Mu mengubah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, setelah kita akan ada dalam pembacaan Alkitab, kita akan menyanyikan secara aklamasi, haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan kita yang pertama, kitab Yoel 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32 dengan perikop hari Tuhan. Akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Kisah Para Rasul 2 ayatnya pertama sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan?" Kita orang Partia, Media, Elap, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia,
Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari yang selalu dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Suatu sukacita saya bisa menjumpai saudara-saudari untuk sama-sama kita mensyukuri bahwa di hari ini kita telah memasuki bulan minggu kedua di bulan Juni ini. Dan tentunya pada hari ini juga, pada saat yang bersamaan, kita merayakan apa yang disebut sebagai Pentakosta atau Hari Penurunan Roh Kudus. Oleh sebab itu, perayaan untuk memperingati Hari Penurunan Roh Kudus ini harus didasari dengan sebuah keyakinan atau suatu bentuk deklaratif iman bahwa Allah yang bekerja mendahului manusia itu berinisiatif untuk terus menyertai kita dalam setiap musim kehidupan kita. Baik musim kehidupan kita ada sukacita maupun juga penderitaan, ataupun mungkin juga dalam setiap musim kehidupan kita berhadapan dengan kelimpahan maupun juga dengan kekurangan. Tetapi Allah yang berkuasa di dalam Kristus melalui Roh Kudus itu menyertai kita dalam setiap musim kehidupan itu. Oleh karena itu, persekutuan saudara terkasih, kehadiran Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus ini membantu kita untuk memaknai secara sungguh bahwa Roh Kudus itu juga memberikan daya kepada kita dalam bentuk roh penghibur, roh pembaharu, maupun juga sebagai penolong. Dan hal itu juga yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal ini berarti jika Roh Kudus itu merupakan inisiatif Allah yang mendahului manusia, bukan manusia yang mendahului Allah, otomatis kalau inisiatif Allah, maka Allah lah yang berkuasa di atas hidup manusia untuk memulihkan bahkan juga menyertai hidup kita. Ingat ya, Allah berinisiatif mendahului kita. Oleh karena mendahului kita itulah Allah itu sebagai Allah yang berkuasa untuk memulihkan hidup kita. Kalau Allah berkuasa, kita ini tidak punya kuasa. Oleh karena itu, ketika kita mengalami kondisi kehidupan kita, misalnya kita berada dalam titik nadir hidup yang paling terendah, kita tidak punya kuasa untuk mengubah itu. Yang punya kuasa itu Allah yang berkuasa. Kita hanya Roh Kudus melalui diri kita. Jika dalam diri kita, kita berhadapan dengan kerapuhan ataupun juga kerentanan, kita berhadapan dengan situasi yang melemahkan hidup kita, bukan kita mempunyai daya untuk bisa atasi itu. Allah sendirilah yang berkuasa untuk bisa mengatasi semua itu. Dan Allah jugalah yang turut membela hidup kita saat orang lain menganggap rendah kita, memandang kita dengan sebelah mata, menaruh stereotip dan prasangka bahwa kita rendah di hadapan sesama manusia. Tetapi Allah sendirilah yang membela hidup kita itu.
Oleh karena itu persekutuan terkasih, di hari pencurahan Roh Kudus ini, kita harus sadar secara sungguh bahwa Roh Kuduslah yang bekerja melalui kita. Dan kalau Roh Kuduslah yang bekerja melalui kita, kita sebagai umat dan juga alatnya merendahkan diri dan menyadari bahwa seharusnya di pencurahan Roh Kudus ini, Kristuslah yang ditinggikan dan kita semakin kecil. Bukan kemudian kita yang mau membesarkan kehidupan kita di dalam Kristus. Pencurahan Roh Kudus perlu memberikan suatu afirmasi, penegasan bahwa Kristuslah yang ditinggikan dan kita semakin kecil di hadapannya. Kita setara, kita semua kecil di hadapannya. Hal ini juga yang dikonstantir dalam tema mingguan kita, atau juga memiliki korelasi dengan tema mingguan kita, yang mana tema mingguan kita saya bacakan, Roh Kudus memampukan orang percaya untuk hidup setara. Untuk memahami bagaimana Roh Kudus memampukan kita sebagai orang percaya untuk hidup setara, kita akan dibantu dengan dua teks pembacaan Alkitab yang terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dan juga Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Dua pembacaan ini merupakan perbedaan dalam konteks dan juga waktu, tetapi mungkin kita bisa melihat garis benang atau benang merahnya untuk membantu kita memaknai makna teologi di balik dua teks ini dan nantinya membantu kita apa yang seharusnya kita dapat dari pesan di hari pencurahan Roh Kudus ini, di momentum ini. Oleh karena itu, kita akan melihat dalam teks Yoel 2 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-32. Sebenarnya teks Yoel 2 ayat 28 hingga ayat ke-32 ini memberikan perhatian serius terhadap umat yang menyimpang daripada kehendak Allah. Tapi kira-kira apa ya Bapak Ibu serta saudara-saudari, apa yang melatar belakangi sehingga akhirnya mereka menyimpang daripada kehendak Allah itu? Kalau Bapak Ibu membaca teks-teks sebelum Yoel ini, ternyata umat Israel itu diberikan suatu bentuk identitas sebagai umat pilihan Allah. Jadi identitas sebagai umat pilihan Allah ini bukan hanya sebatas orang yang disucikan atau dipilih oleh Allah, tapi itu sebatas semacam common sense, kesadaran kolektif bersama, dan itu telah menjadi identitas. Jadi kesadaran kolektif bersama itu artinya kesadaran bersama, pengalaman kehidupan kita secara bersama, dan akhirnya menjadi suatu identitas. Dan identitas itulah yang kemudian diperlukan bagi orang Israel. Sebenarnya kesadaran secara bersama yang menjadi suatu identitas ini tidaklah mengapa. Karena kesadaran secara bersama itu diperlukan untuk tetap mempertahankan eksistensi identitas kita. Misalnya, saya sebagai orang Maluku, saya punya identitas sebagai orang Maluku itu melekat dalam diri saya. Hari ini saya mau pergi di Jawa atau mau pergi di Belanda atau mau pergi di luar negeri, tapi identitas kemalukuan saya tidak bisa dilepas pisahkan. Saya rasa menyatu dengan identitas kemalukuan itu. Dan itu kira-kira common sense atau kesadaran kolektif bersama dan juga yang dimiliki oleh orang Israel. Dan mereka kemudian membantu untuk mereka bisa ada dalam pergulatan hidup dan memiliki orientasi hidup. Karena Bapak Ibu membayangkan kalau membaca kisah-kisah perjalanan orang Israel itu, orang Israel itu bahkan sudah dibumi hanguskan dari peta politik dunia, bahkan hilang dari peta politik dunia. Tetapi mereka masih mempunyai common sense itu, kesadaran kolektif sebagai umat pilihan Allah, sehingga mereka masih bisa survive sampai hari ini. Common sense itu tidak soal Bapak Ibu ya, kesadaran yang menjadi identitas itu tidak soal. Tetapi yang menjadi soalnya ketika berubah menjadi sesuatu kebenaran absolut. Kebenaran yang melihat bahwa di luar daripada mereka tidak ada keselamatan. Itu yang kemudian menjadi problem di dalam hal ini. Hal inilah yang kemudian menimbulkan bahwa mereka akhirnya
karena status sebagai umat pilihan Allah itu, mereka kemudian berpikir bahwa mereka memiliki hak khusus di hadapan Allah. Mereka sebagai satu-satunya yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Sehingga orang di luar daripada itu dianggap sebagai yang mengancam atau membahayakan iman mereka. Dan mereka berpikir bahwa mereka lah yang kudus dan orang di luar daripada mereka itu tidaklah kudus dan tidak mendapatkan tempat di komunitas beriman. Mereka akhirnya ada dalam mengklaim posisi sebagai yang superior, sebagai yang teratas. Dan otomatis ketika mereka mengklaim diri mereka ini Bapak Ibu, akhirnya mereka menganggap diri mereka yang lebih tertinggi. Konsekuensi daripada hal ini, akhirnya relasi yang tadinya mereka dengan Allah itu berubah sehingga jadi mereka dengan Allah lagi. Tetapi mereka berubah bahwa Tuhan Allah yang menjadi pusat akhirnya sekarang berubah menjadi mereka lah yang menjadi pusat yang dibungkus dengan jubah-jubah religius. Bapak Ibu bisa melihat pergeseran itulah, pergeseran bagaimana Allah yang tadinya berkuasa dalam relasi Allah dengan umat Israel, dan ketika karena mereka diberi identitas itu, akhirnya mereka menganggap mereka sekarang yang menjadi pusat. Dan otomatis menjadi pusat itulah Allah yang terpinggirkan. Dan makanya teks Yoel ini hadir untuk memberikan autokritik terhadap cara pandang orang Israel itu. Makanya dalam Yoel 2 ayat 32 menyampaikan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hal ini mau menunjukkan Yoel memerlukan kritik terhadap pandangan orang Israel pada waktu itu. Bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bukan manusia. Manusia hanya diberi kuasa dan jangan mengambil hak atau peran itu yang kemudian dilakukan oleh umat Israel. Dari sinilah kita melihat bahwa Yoel kemudian menghadirkan suatu visi yang transformatif. Yang dimaksudkan secara visi transformatif itu secara sederhana adalah menunjukkan arah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Konkretnya kita bisa melihat dalam pembacaan firman Tuhan kita yang terambil di dalam ayatnya yang ke-28 tadi, yang menjelaskan bahwa di mana suatu komunitas baru akan dibentuk oleh Roh Allah tanpa diskriminasi dan dominasi. Roh itu akan dicurahkan atas semua orang tanpa memandang jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, usia tua dan muda, status sosial tuan dan hamba. Jadi ini bukan hanya kasih Allah yang menjangkau semua orang tanpa melihat status sosial, jenis kelamin maupun juga perbedaan identitas. Tetapi ini adalah bentuk suatu perubahan spiritual, bahwa yang mana kita perlu juga untuk melakukan perubahan dalam hidup dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup dengan Tuhan. Barulah kita kemudian bisa mendapatkan untuk hidup yang melintasi batas-batas identitas itu. Itu yang kemudian Yoel sampaikan. Karena hal itulah yang kemudian kita harus sadari, dengan membangun kekudusan dengan Tuhan, akhirnya dari hal inilah meluruhkan batas-batas yang diskriminatif yang dianggap oleh orang Israel pada waktu itu adalah hal yang biasa dan juga hal yang menurut mereka itu adalah benar. Oleh karena itu persekutuan terkasih, di hari pencurahan Roh Kudus ini kita belajar bahwa sebenarnya karya Roh Allah tidak hanya dibatasi oleh etnis, gender atau status, tetapi Allah bekerja melintasi batas-batas. Semua manusia, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang yang menjadi pilihan umat Allah, tetapi semua manusia melalui teks ini akan mendapatkan Roh Tuhan untuk bisa mengambil bagian dalam komunitas sebagai orang beriman. Dan pada saat yang bersamaan itu juga kita kemudian akan mendapatkan curahan roh. Jadi Bapak Ibu, dalam teks ini curahan roh yang dimaksudkan itu mengandung dua prinsip, yaitu eskatologi maupun juga aktual. Jadi curahan Roh Kudus itu bukan anugerah untuk memberikan keselamatan di masa yang akan datang ya.
tetapi itu juga sesuatu yang aktual. Artinya ada gerak pertobatan secara etis yang harus dilakukan. Jadi Tuhan telah menganugerahi keselamatan itu, kita harus meresponi dengan iman tertanggung jawabnya, itu melakukan karya pertobatan dan pembaruan. Supaya posisi pusat Allah itu tidak diambil oleh ego-ego yang dilakukan oleh manusia. Dan ini yang kemudian telah ditampilkan. Ternyata Bapak Ibu, ego-ego ini sudah berkembang cukup lama ya. Dan teks ini membantu kita menghadirkan masa lalu kepada masa kini. Bahwa kita juga egosentris dari manusia ini juga setua dengan peradaban manusia. Hal inilah juga yang kemudian membantu kita untuk melihat bahwa ternyata Roh Tuhan bekerja untuk mendatangkan kesetaraan ataupun juga mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan untuk menyatukan. Roh Tuhan mendatangkan ketiga hal itu. Jadi kalau ketiga hal itu tidak Bapak Ibu atau identifikasi tidak ada dalam diri ataupun juga secara personal, Bapak Ibu bisa kira-kira bahwa ini ada Roh Tuhan tidak dalam diri saya atau tidak. Persekutuan terkasih, inilah yang kemudian harus kita maknai di dalam hari pencurahan Roh Kudus ini. Secara khusus dari perspektif Perjanjian Lama, yaitu Yoel 2 ayat 28 hingga ayat 32. Bahwa keselamatan bukan milik segelintir orang, tetapi anugerah yang terbuka bagi siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan. Ingat ya, keselamatan itu terbuka bagi siapa saja, asalkan berseru di dalam nama Tuhan. Bukan berseru di dalam kekuatan atau mengandalkan pribadi. Hal ini juga yang kemudian dikonfirmasi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu kalau melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, paling tidak juga menyampaikan hal yang sama. Kalau kira-kira bisa disampaikan itu bahwa di zaman baru yang telah dimulai ini, Roh Kudus itu tidak lagi terbatas hanya kepada nabi atau juga kepada imam. Tetapi semua orang yang percaya, yang tua, yang muda, yang laki-laki dan yang perempuan semuanya, hamba dan Tuhan, tidak ada lagi tembok-tembok pembatas dalam karya penyelamatan Allah itu. Jadi Roh Kudus turun itu, akhirnya tembok-tembok itu diluruhkan, dipecahkan, dihilangkan, dan tidak ada lagi pembatas. Dan anugerah keselamatan itu yang kemudian disentuh atau kemudian memasuki kehidupan kita selaku manusia. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam situasi yang dialami oleh murid-murid, bahwa ternyata apa yang mereka alami ini juga bukan hanya sekedar pengalaman spiritual atau pengalaman rohani. Bapak Ibu kalau melihat ya, bukan hanya karena mereka merasa hebat ataupun juga karena mereka merasa memiliki suatu keunggulan rohani tertentu. Melainkan Roh Kudus ketika dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul ini, mereka kemudian diberikan daya untuk juga mempercakapkan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Kebesaran-kebesaran Allah melalui Yesus Kristus. Dan kemudian mereka mempercakapkan itu. Hal inilah yang kemudian kita lihat bahwa bahasa-bahasa yang mereka gunakan itu bukanlah bahasa surgawi yang kemudian tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Tetapi justru bahasa-bahasa manusialah yang kemudian bisa membuat orang-orang yang pada waktu itu dari bangsa-bangsa lain datang dan takjub. Karena mereka ketika pencurahan Roh Kudus itu mampu mempercakapkan kebesaran Allah dengan berbagai bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa lain yang datang pada waktu itu di Yerusalem. Dan akhirnya hari itu membuat mereka terheran-heran. Kok bisa mereka kemudian berbahasa-bahasa asing yang mempercakapkan tentang kebesaran-kebesaran Allah itu. Hal inilah yang kemudian kita melihat bahwa kemudian orang menjadi takjub akan karya pekerjaan Tuhan melalui kisah pencurahan Roh Kudus. Dan kalau kita melihat mereka berupaya untuk mempercakapkan bahasa-bahasa tentang kebesaran-kebesaran itu. Hal ini jika kita relevansikan dengan konteks hari ini,
tentunya itu juga menjadi tantangan bagi kita di hari ini, terkhususnya dalam peristiwa atau momentum pencurahan Roh Kudus ini. Kita harus melihat bahwa ketika kita mempercakapkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam Kristus, jangan sampai kita kemudian dianggap seperti orang-orang yang pada waktu itu datang dan melihat para murid bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Karena kenapa sampai hal itu bisa dikatakan? Karena suara kita sebagai gereja sudah tidak lagi nyambung dengan realitas kehidupan manusia. Karena suara kita lebih banyak digunakan untuk mencari pujian yang sia-sia atas nama pelayanan. Disinilah pesan penting bagi kita dalam pencurahan Roh Kudus ini, bahwa sebenarnya Roh Kuduslah yang hadir dan memampukan kita untuk menyampaikan kasih kebenaran Allah dalam bahasa yang dimengerti oleh dunia. Apa sesungguhnya bahasa yang dimengerti oleh dunia? Adalah bahasa kasih di tengah kebencian, bahasa keadilan di tengah ketimpangan, dan bahasa harapan di tengah keputusasaan. Bukan bahasa untuk kemudian mencari pujian sia-sia dengan jubah pelayanan. Dengan demikian, dalam hari pencurahan Roh Kudus ini, ada paling tidak 4 hal yang kemudian menjadi pesan untuk kita di saat ini. Pertama, harus menjadikan Allah di dalam Kristus melalui Roh Kudus itu sebagai pusat, agar kita bisa membeda-bedakan mana pelayanan yang sungguh-sungguh dan memuliakan Allah, bukan hanya tampil secara impersif untuk hanya mencari yang pujian sia-sia. Allah harus dijadikan pusat. Allah bukan prioritas. Kalau Allah prioritas, Allah ditempatkan prioritas pertama. Jika nanti ada prioritas kita yang kedua dan sifatnya mendesak, bahwa Allah yang tadinya prioritas pertama bisa digeserkan dan prioritas kita menjadi prioritas yang pertama. Allah harus menjadi pusat supaya Allah ada dalam prioritas pertama kita, prioritas kedua kita, ketiga dan keempat, baru hidup kita diberkati. Allah adalah pusat, bukan kita. Yang kedua, Roh Kudus hadir untuk mendorong pertobatan dan pembaruan diri. Pertobatan dan pembaruan diri jangan dimulai dari jauh-jauh, dimulai dari basis penguatan keluarga. Hidup suami istri, hidup antara suami istri dan anak-anak, maupun juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bertetangga ataupun juga dalam komunitas berjemaat. Dan hal yang ketiga, kita harus sadari sungguh bahwa Allah di dalam Roh Kudus itu juga harus memberikan suatu bentuk politik yang injili maupun juga yang partisipatif. Artinya bahwa kita juga harus bersuara bagi mereka yang tidak bersuara. Artinya apa? Kita perlu juga menghadirkan keadilan bagi orang yang miskin tertindas oleh belenggu struktur. Kita perlu juga untuk menyuarakan bagi perempuan-perempuan yang mungkin tertindas. Kita perlu juga menyuarakan terhadap mungkin anak-anak kita yang kemudian tertindas dan kemudian kita perlu suarakan. Dan kita perlu juga untuk menyuarakan penderitaan masyarakat akibat dibelenggu oleh sistem atau struktur yang kemudian menindas. Dan hal yang terakhir, bahwa Roh Kudus itu hadir agar kita tidak tergoda mengalihkan iman kita kepada Allah. Karena hal yang kita perlu tahu, hari ini kita juga berhadapan dengan dunia yang penuh materialistik, seperti uang, seperti benda-benda atau brand-brand yang memiliki merek, yang kemudian itu bisa untuk menunjukkan status sosial kita. Ataupun juga hari ini juga kita kemudian teralihkan untuk mendapatkan gift ataupun juga gift ikan paus like dan juga monetisasi. Dan kemudian kita teralihkan dengan iman kita terhadap Allah. Padahal Bapak Ibu tahu, semua barang-barang itu hanya fana, tidak bersifat abadi ataupun juga tidak bersifat selamanya. Dengan demikian,
pencurahan Roh Kudus ini menyingkapkan bahwa kita selaku manusia harus bertumpu pada Allah. Jangan salah untuk kita sandarkan diri. Sandarkanlah diri kita kepada Allah di dalam Kristus dan juga dalam Roh Kudus. Supaya kita tidak pernah bertumpu pada hal-hal yang rapuh oleh waktu. Hanya dengan begitu, maka kehidupan kita akan selamat, baik dalam dunia hari ini maupun juga pengharapan kita akan dunia yang akan datang. Dengan demikian, pencurahan Roh Kudus menyingkapkan bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap musim kita. Kiranya Allah Sang Kudus melalui Tritunggal dalam cinta agungnya selalu memelihara dan memberkati kehidupan kita semua hari ini dan selamat. Amin. Kita akan ada dalam suatu tidur sejenak. Persekutuan dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam semangat persatuan dan kesejahteraan di hadapan Allah, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai ungkapan iman kita akan karya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darinya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, di saat ini kita akan mendengar kesaksian pujian secara berturut-turut dari Charlene English maupun juga Course Voice Sing.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur, tapi sebelum itu dengarkanlah anjuran berikut. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda syukur kita atas anugerah yang berasal dari tangan-Nya. Membalas kasih-Mu.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur padamu di pagi ini. Kami telah boleh memberikan persembahan syukur kami sebagai tanda syukur dan berkat Tuhan atas hidup kami. Kami mohon dengan kerendahan hati, terimalah persembahan syukur ini sebagai tanda sukacita kami. Dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu, guna untuk pekerjaan perluasan tangan Tuhan di tengah dunia, terkhusus di tengah klasis kota Ambon. Dalam nama Yesus, korban yang agung, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara terkasih, di saat ini kita akan mendengar kesaksian pujian dari Coach Voicing.
kiranya Sherlyn English Course Voice Singing, dan juga tadi ya ada Sherlyn English Course Voice Sing. Kiranya Tuhan selalu memberkati adik-adik dalam tumbuh kembangnya. Persekutuan terkasih, di saat ini kita akan ada dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa pekami secara bersama-sama. Mari kita taruh hormat kepada Tuhan di dalam doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Allah, di dalam nama anakmu Yesus Kristus dan juga melalui tuntunan Roh Kudus, Sang Pembaharu hidup kami, menuntun, menghibur, bahkan juga selalu menolong dalam setiap musim kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa hanya melalui kemahakuasaan Tuhan sajalah yang memampukan kami untuk melakukan seluruh akta pelayanan yang kami lakukan dalam setiap derap langkah kehidupan kami, ya Tuhan. Sekalipun Tuhan, ketika kami juga berjalan dalam situasi-situasi ataupun juga dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat pagi ini Tuhan, tetapi kami selalu berupaya untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam momen pencurahan Roh Kudus di saat ini Tuhan, kiranya pencurahan Roh Kudus membantu kami agar kami mau bermurah hati untuk bisa melayani Engkau dengan pantas, ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus ada dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan, agar ketika kami memberi kepada Engkau Tuhan melalui sesama kami tidak memperhitungkan harga-harga maupun juga menuntut imbalan daripada apa yang kami beri. Dan kami berdoa juga Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam setiap hati dan diri kami Tuhan, kami melakukan semuanya demi dan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa secara khusus bagi semua yang hadir di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, maupun juga yang mengikuti baik secara online maupun juga siaran langsung Tuhan. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga kami Tuhan, dengan seluruh dinamika persoalan hidup yang kami alami Tuhan. Mungkin Tuhan dalam sepekan ini ataupun mungkin sebelum-sebelumnya juga Tuhan, ada persoalan-persoalan yang mengguncang iman kami Tuhan, yang mungkin itu diterpa dari hubungan kami dalam keluarga. Mungkin dari suami atau istri kami yang mengguncang iman kami Tuhan. Mungkin juga Tuhan, ada dalam setiap persoalan hidup kami Tuhan, yang mengguncang iman kami melalui anak-anak kami Tuhan. Mungkin juga Tuhan, dalam setiap persoalan-persoalan hidup kami iman diguncangkan Tuhan, melalui saudara-saudara kami, melalui sahabat-sahabat kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah Tuhan, Allah Tritunggal, Allah yang bukan hanya berkuasa di atas, tetapi juga berada di bawah, menjadi sahabat yang menemani, bahkan juga menjadi keluarga yang meneguhkan melalui pekerjaan Roh Kudus kepada semua kami Tuhan, untuk mengerjakan karya kebaikan kepada kami Tuhan. Sebab itu tolong berkati setiap hidup-hidup kami Tuhan, dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami yang kami lakukan, baik itu yang kami bekerja, baik dalam instansi pemerintah maupun juga instansi swasta, ataupun juga yang entrepreneurship, berusaha, ataupun juga mengembangkan usaha-usaha kecil mikro, maupun juga dengan jasa-jasa yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya setiap pekerjaan yang kami lakukan yang selalu melibatkan Tuhan, itu adalah pekerjaan yang kudus. Karena kami percaya juga pekerjaan yang kami lakukan itu merupakan tindakan beriman untuk juga menopang hidup yang berkelanjutan. Kami juga berdoa Tuhan, jika diantara ada kami Tuhan diantara kami, dan juga mempunyai jabatan-jabatan strategis, dan juga mempunyai seluruh pekerjaan-pekerjaan yang juga cukup strategis Tuhan, kami percaya sungguh Tuhan, bahwa seluruh jabatan-jabatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, itu adalah anugerah Allah. Dan oleh karena itu, penampakan anugerah Allah harus diletakkan dalam kerangka memperkuat hubungan kami dengan Tuhan dan berdampak bagi sesama.
untuk menjadi saluran berkat bagi kami satu di antara lain Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk menggumuli seluruh kehidupan kami Tuhan. Berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa dan negara ini, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga kota Madia. Kami percaya bahwa mereka itu juga representasi wakil Allah di dunia ini. Asalkan dalam program-program kerja mereka Tuhan, mereka menghadirkan wajah Allah di dalam setiap program-program kerja nyata mereka. Kami juga berdoa Tuhan, supaya dalam bentuk implementasi kebijakan strategis Tuhan, itu juga menjawab seluruh persoalan-persoalan kehidupan kami Tuhan, secara khusus realitas yang berbasis dalam pergumulan masyarakat. Kami berdoa Tuhan, supaya mereka juga bisa menghadirkan shalom Allah, tanda-tanda kebajikan Allah di tengah provinsi dan kota, termasuk juga di dalam bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus bagi gereja ini, Gereja Pusat Maluku, baik secara sinodal dan secara khusus bagi Klasis Kota Ambon Tuhan. Hamba berdoa untuk MPK, baik itu dari secara struktural maupun juga dengan seluruh badan penyelenggara pelayanan yang ada dalam Klasis Kota Ambon ini Tuhan. Mereka telah memberi diri untuk melayani Tuhan, menemani umat dalam setiap tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, dan kadang mereka tidak ada waktu untuk keluarga Tuhan. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan rumah tangga umat daripada rumah tangga pribadi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa mereka selalu dikuatkan oleh doa-doa keluarga yang digumuli di dalam meja sembahyang dan piring natsar, di dalam setiap bilik-bilik kamar kami Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan secara khusus MPK Klasis Kota Ambon Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan terkait dengan pencurahan Roh Kudus, supaya kami selalu dimampukan, dikuatkan dalam menapaki hidup yang berliku-liku ini Tuhan. Biarlah itu menjadi penuntun bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk juga persembahan syukur Tuhan. Kami percaya bahwa persembahan syukur ini, kami memberi daripada apa yang Engkau beri kepada Engkau pula. Karena memberi itu sama saja dengan memulangkan. Dan ketika kami memberi Tuhan, kami sadar secara sungguh Tuhan, kami tidak menempatkan hati kepada uang atau benda, tapi kami mengikatkan diri kepada kemurahan Tuhan. Dan ketika mengikatkan diri kepada kemurahan Tuhan, maka berkat-berkat dari tingkap langit Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan-kehidupan keluarga kami Tuhan. Baik bagi meja makan kami, dapur-dapur kami juga, dan juga memberkati istri, suami, dan anak-anak kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pendukung liturgi ataupun juga seluruh pendukung peribadatan ini Tuhan. Baik itu dari tim musik, tim multimedia, pengisi pujian, kantoria, singers, ataupun juga kolektaan, dan juga para tua agama maupun juga yang hamba mungkin tidak sebutkan satu persatu, tapi Engkau tolong memberkati mereka supaya mereka tetap menjadi alat pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kepada saudara-saudara kami juga yang hidup di lereng-lereng ataupun juga di struktur tanah yang curam Tuhan, yang juga berdampak pada kerentanan dan juga mungkin longsor Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Allah yang berkuasa Tuhan. Engkau yang mampu mengendalikan situasi dan juga cuaca alam ini. Engkau tolong Tuhan, supaya selamatkanlah kami dari situasi-situasi alam yang mungkin tidak bersahabat ini Tuhan. Supaya kami selalu ada dalam pemeliharaan dan lawatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jaminan keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, dan akan kami akhiri dengan doa kami yang kami ucap secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudari terkasih, disilakan berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah sebagai saksi Kristus yang hidup dalam kasih, kesetaraan dengan mengandalkan Roh Kudus yang akan menguatkan imanmu, menyatukan hatimu, dan memampukan kamu untuk hidup setara dengan kasih-Nya. Yakinlah bahwa berkat Tuhan selalu menyertai. Terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Persekutuan terkasih dipersilakan duduk untuk ada dalam doa syukur. Doa syukur kita selesai. Bapak Ibu Pung, selamat hari Minggu dan Shalom.